Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Miss. Perkenalkan, nama Miss Rani. Miss akan mengajar IPA di kelas 3. Salam kenal ya anak-anak Miss. Kali ini kita akan belajar mengenai benda dan sifatnya. Anak-anak Miss, buka buku IPA halaman 2 ya. Sekarang kita akan mempelajari ciri benda. Sebelum kita mempelajari ciri benda, anak Miss harus tahu apa itu benda. Anak Miss ada yang tahu tidak ya? Ya, benda adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berwujud dan memiliki massa. Ternyata benda memiliki ciri yang dapat dilihat kok. Apa saja ya? Yang pertama, benda memiliki massa. Apa ya Miss itu massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Contohnya, buku terbuat dari serbuk kayu. Buku yang lebih tebal tentu saja memiliki bahan penyusun yang lebih banyak dibandingkan buku yang lebih tipis. Selanjutnya, ciri kedua yaitu benda memiliki volume. Miss, apa itu volume? Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Contohnya, anak-anak Miss bisa melihat gambar pada video ini. Pada gambar ada ditulis botol 1500 ml. Maksudnya apa ya Miss? Maksudnya ukuran ruang botol hanya bisa diisi sebanyak 1500 ml air. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 3 ya, tentang wujud benda. Wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat, kedua benda cair, dan ketiga adalah benda gas. Miss akan menjelaskan ciri wujud benda padat. Tapi sebelum itu, anak Miss bisa melihat gambar pada video ini. Ini adalah beberapa contoh dari benda padat. Apa saja itu? Ya, ada pensil, sapu, meja, dan kelereng. Sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri benda padat. Adapun ciri-ciri benda padat, yang pertama yaitu memiliki massa dan volume tetap. Yang kedua, zat penyusun benda padat sangat rapat. Anak-anak Miss bisa melihat gambar di video ini. Ini adalah zat penyusun benda padat. Zat penyusunnya sangat rapat sehingga tidak memungkinkan adanya pergerakan. Ciri benda padat yang ketiga yaitu bentuknya tidak mengikuti wadah, atau bentuk benda padat itu tetap. Maksudnya seperti apa ya Miss? Nah, anak-anak Miss bisa melihat gambar di video ini. Ada beberapa pensil dan pena. Ketika dia dipindahkan ke dalam suatu wadah atau tempat, maka bentuk pensil dan pena tidak berubah bentuk. Bentuknya tetap seperti pensil dan pena. Selanjutnya, ciri benda padat yang keempat yaitu benda padat dapat berubah dengan perlakuan tertentu. Misalnya dipotong, dipanaskan, dan lain-lain. Anak-anak Miss, lihat pada gambar ini. Pada gambar di sebelah kiri ada beberapa kayu. Lalu kayu tersebut dapat berubah ketika dipotong, sehingga bisa menjadi kursi dan meja. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Oke, sekarang Miss akan menjelaskan
tentang ciri-ciri wujud benda cair. Ini adalah beberapa contoh benda cair. Ada kopi, sirup, susu cair, dan air. Adapun ciri-ciri benda cair yang pertama yaitu memiliki massa dan volumenya tetap. Yang kedua, zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat. Anak-anak Miss bisa melihat pada gambar di video ini. Pada gambar, zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat, sehingga masih bisa bergerak. Ciri benda cair yang ketiga yaitu bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Lihat di gambar, ada 3 wadah. Wadah pertama ada gelas, kedua mangkuk, dan ketiga adalah botol. Apabila air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Yang kedua, apabila air dimasukkan ke dalam mangkuk, maka bentuk air seperti mangkuk. Dan yang terakhir, apabila air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk air seperti botol. Paham ya sampai di sini? Sekarang kita lanjut ciri benda cair yang keempat, yaitu permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Anak-anak Miss bisa lihat lagi di gambar. Ada 3 botol. Botol yang paling kiri berdiri tegak lurus. Sedangkan botol yang di tengah dan paling kanan, posisi botolnya miring. Kesimpulannya, permukaan air tetap tenang dan datar walau posisi botol tegak lurus ataupun dimiringkan. Oke, selanjutnya ciri benda cair yang kelima adalah mengalir dari tempat tertinggi ke tempat terendah. Anak-anak Miss bisa lihat pada gambar. Ada air terjun. Airnya mengalir dari tempat tertinggi ke tempat yang lebih rendah. Ciri benda cair yang keenam yaitu benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, air yang tumpah dapat diresap oleh kain karena kain memiliki celah-celah kecil. Ciri benda cair yang terakhir yaitu benda cair dapat menekan ke segala arah. Pada gambar ada 1 gelas yang telah dilubangi dengan beberapa lubang. Gelas yang telah dilubangi lalu kita isi dengan air, maka air akan menyebar ke segala arah. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Sekarang kita lanjut ciri-ciri benda gas. Ini adalah beberapa contoh benda gas. Yang pertama, gas dalam balon. Yang kedua, yaitu gas dalam tabung gas. Sekarang kita lanjut dengan ciri-ciri benda gas. Adapun ciri-ciri benda gas yaitu gas memiliki massa dan volumenya tidak tetap. Ciri yang kedua yaitu zat penyusun benda cair yaitu sangat renggang. Anak Miss bisa melihat gambar di video ini. Zat penyusun benda gas sangat renggang atau jaraknya berjauhan sehingga dapat bebas bergerak. Ciri benda gas yang ketiga yaitu mengisi seluruh ruang. Anak-anak Miss bisa lihat pada gambar di video ini. Gas yang berada di dalam tabung akan menempati atau mengisi seluruh ruang. Ciri benda gas yang keempat yaitu bentuknya mengikuti wadahnya.
Anak-anak Miss bisa melihat gambar ini. Gas yang berada di dalam tabung akan berbentuk seperti tabung. Dan yang terakhir, benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, anak-anak Miss bisa lihat gambar di video ini. Ketika anak kecil tersebut meniup balon, maka balon akan mengembang. Hal ini karena udara dalam balon menekan ke segala arah. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini ya. Di pertemuan pertama di minggu kedua ini kita membahas ciri benda dan wujud benda. Miss harap anak-anak Miss paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.